Jadi segmen. Nah, dengan AI itu kita bisa memantau setiap peserta belajar. Nah, ada 2 mahasiswa misalnya atau 2 siswa. Nah, dengan AI itu maka setiap mahasiswa ini bisa dipantau proses individunya. Nah, karena itu nanti kita akan bahas bahwa benefit dari melibatkan AI ini bisa personalisasi proses pembelajaran itu. Menengah ke bawah itu kan kebijakan pendidikan kita sekarang agak diubah. Kalau Mbak Eva kenal mungkin ada fase A, fase B, sekarang itu di SD itu fase C, kemudian ada fase D, fase E gitu ya. Nah, itu satu fase itu disitulah bergeraknya. Jadi setiap anak itu dalam satu fase kecepatannya pasti berbeda. Betul. Apalagi di daerah yang banyak pendatangnya. Pasti pendatang ini kan berasal dari kultur yang berbeda. Ini para guru yang anak didiknya dari berbagai latar belakang ekonomi itu bisa berbeda juga, latar belakang kondisi sosial ekonomi keluarga juga itu pasti berbeda. Mereka bergabung dalam satu kelas, pasti siswa-siswa ini berbeda kecepatan belajarnya dan interest belajarnya berbeda, style belajarnya juga berbeda. Siswa yang di rumahnya diizinkan oleh orang tuanya menggunakan gadget, pasti dia lebih accessible dengan gadget proses belajarnya dibanding misalnya siswa yang di rumahnya tidak diizinkan menggunakan gadget. Nah, terus di sekolahnya tidak diizinkan. Nah, siapa yang menderita? Anak yang di rumahnya sudah terbiasa pakai gadget. Nah, itu artinya kan tidak fair. Memang jelek menggunakan gadget, belum tentu jelek kalau kita bisa mengarahkan itu. Jadi disitulah fairness-nya. Nah, jadi kita memang berat bagi guru saat ini. Tapi kalau kita paham bahwa AI itu bisa dipakai menolong kita, insya Allah lah gitu, proses pembelajaran itu bisa memberikan fairness ke siswa di dalam. Karena ada 30 siswa di situ, 30 kepala, 30 habit belajar, 30 kecepatan belajar, 30 harapan belajar. Itu Mbak Eva. Jadi dan itu bisa dipersonalisasi dengan AI itu. Nah, jadi bagus